Hello, Jacin's learners. Welcome back to Jasin Translation YouTube channel. Wow, I'm very happy that I can meet you again in this video. We are going to learn again, carry on our material for English Intermediate Grammar. So, kita akan belajar tata bahasa Inggris untuk level lanjutan. Dan pada video kali ini, Jasin akan membawakan topik terkait dengan penggunaan kata depan dalam bahasa Inggris. Spesifiknya adalah kata depan untuk menunjukkan tempat dengan menggunakan in, on, dan at. Ya, kita tahu lah, penggunaan tiga kata ini seringkali terbolak-balik dan tidak sering. Tidak sering yang benar dan tidak jarang yang pusing. Kemudian bertanya pada Jasin. Maka dari itu, Jasin bikin video ini. Oke, kita langsung aja pelajari bersama-sama bagaimana penggunaannya. Alright, are you ready? Pastikan kalian nonton sampai akhir. Let's get started. Yap, sebagai pendahuluan, Jasin akan kasih kalian ilustrasi terlebih dahulu. Oke ya. Jadi, apa sih itu kata depan? Nah, kata depan itu adalah setiap kata yang mendahului kata benda untuk memberikan konteks tertentu. Ya. Nah, penggabungan antara kata depan sebagai awalan kemudian diikuti oleh kata benda, ini kita sebut sebagai prepositional phrase atau frasa kata depan. Seperti itu. Contohnya begini nih. Tidak ada orang di dalam laboratorium. Nah, kita mau sebut tidak ada orang di dalam laboratorium. Laboratorium merupakan kata benda, ya enggak? Nah, tetapi karena kita taruh kata di dalam, maka ini menjadi frasa tempat di dalam laboratorium. Artinya seseorang di dalam laboratorium, gitu. Contoh yang kedua, Eliza masih menunggumu di stasiun. Jadi Eliza masih menunggumu di mana? Di stasiun, gitu. Nah, di stasiun itu adalah prepositional phrase. Contoh yang ketiga, lihat ada banyak foto keluargamu di dinding. Oke, di dinding itu artinya prepositional phrase. Bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka akan menjadi seperti ini. No one is in the lab. No one is in the lab. Jadi tidak ada orang di dalam laboratorium. Nah, kata in itu merupakan kata depan. The lab adalah kata bendanya, gitu. Yang kedua, Eliza has been waiting for you at the station. Eliza has been waiting for you at the station. Jadi Eliza masih menunggumu di stasiun, seperti itu. Contoh yang ketiga, have a look. There are many pictures of your family on the wall. Nah, kata on the wall ini adalah frasanya. On artinya di atas dinding, gitu. Nah, dari ketiga contoh di atas, kita bisa menarik beberapa penjelasan perbedaan penggunaan in, on, dan at. Sekarang begitu. Oke, kita akan mulai penjelasannya dari kata in. Ya, di dalam bahasa Indonesia, kata in bisa kita artikan ke dalam beberapa arti. Misalnya, di dalam, di, atau dalam saja, gitu. Jadi, tiga kata ini sering banget kita pakai sebagai penerjemahannya. Oke, poin yang pertama mungkin Jasin akan mulai dari sini. Kita menggunakan kata depan in saat merujuk pada kata benda, ya, yang mana berada di dalam sebuah ruangan. 3 dimensi, ada space-nya, posisinya di dalam itu. Contohnya begini, the cat is hiding in the box. The cat is hiding in the box. Artinya kucingnya bersembunyi di dalam kotak, gitu. Kemudian, don't just stay in your room. You need to get out. Jangan cuma di dalam kamarmu terus. Kamu perlu keluar, gitu. Kemudian, what is in your bag? Apa yang ada di dalam tasmu? Nah, kata in the box, in your room, in your bag, semua ini menggunakan kata depan in yang mana menunjukkan adanya sesuatu di dalam sesuatu yang lain, gitu. Poin yang kedua, kita juga bisa menggunakan kata depan in saat menunjuk sebuah benda yang berada di dalam sebuah wilayah yang punya batasan wilayah, gitu. Nah, contohnya bagaimana? Meta is in the garden. Meta ada di kebun. Nah, kebun itu petakan, ya kan? Nah, petakan ini luas dan punya batas, gitu. Nah, kita sebut sebagai wilayah. Kita gunakan in, gitu. Bella, what are you doing in the town? Bella, apa yang kamu lakukan di kota? Nah, kota itu juga wilayah, ya kan? Punya batas-batasnya. Maka kita gunakan in sebagai awalannya.
I cannot imagine I can live in Japan. Aku tidak bisa membayangkan aku bisa tinggal di Jepang. Nah, Jepang ini adalah representasi nama dari sebuah negara. Negara adalah wilayah. Wilayah punya batasan. Maka kita gunakan in. Gitu. Jadi mau kebun, kota, maupun Jepang ini termasuk wilayah yang dilingkari batasan wilayah. Maka kita gunakan in. Kemudian poin selanjutnya, kita juga menggunakan kata depan in saat menunjuk sebuah benda yang berada di bawah permukaan. Nah, seperti halnya misal di bawah air gitu kan. Contohnya begini, can we see the whale in the lake? Apakah kita bisa melihat paus di danau? Gitu. Nah, di dalam danau, artinya di dalam permukaan, di bawah permukaan danau. Kemudian, Mr. Sam often spent his day off in the river. Pak Sam sering menghabiskan waktu liburnya di sungai, artinya berenang di dalam sungai, gitu. Nah, poin selanjutnya, kita juga menggunakan kata depan in pada posisi yang lebih luas, gitu. Biasanya, kita tetap terjemahkan di dalam. Contohnya bagaimana? Gini, I cannot wait any longer in the line. Aku tidak bisa menunggu lagi dalam antrian, gitu. Nah, artian di sini ada beberapa antrian, kita masuk di dalamnya. Jadi bukan dimension lagi, space gitu. Tapi benar-benar in the position of abstract idea gitu. Atau there are a lot of stars in the sky. Ada banyak bintang di langit. Nah, langit itu kan luas banget, ya kan? Nah, kita gunakan in. Kemudian, what does the story tell about in the book? Apa yang cerita itu kisahkan dalam buku? Nah, di dalam buku kita juga gunakan in juga seperti itu. Alright, jadi in bisa digunakan dalam beberapa konteks tempat gitu. Yang pasti penggunaan kata in memiliki satu konteks yang pakem, yakni apa? Di dalam sesuatu. Kemudian kita akan masuk pada kata depan selanjutnya. Apa itu? Yakni at. Nah, di dalam bahasa Indonesia kata depan at banyak digunakan untuk menunjukkan benda yang berada di sekitar wilayah tertentu secara spesifik. Oke, I highlighted menunjukkan benda yang berada di sekitar wilayah tertentu secara spesifik. Nah, kita bisa artikan at dengan arti di. Nah, hampir seperti in, ya kan? Tapi konteksnya berbeda. Bedanya at dengan in adalah kata depan at merujuk lokasi benda lebih spesifik. Jadi, at penggunaannya lebih spesifik daripada in, gitu. Ada beberapa poin yang Jocelyn akan jelaskan terkait dengan pembahasan kata depan at. Yang pertama, kita menggunakan kata depan at saat benda berada dekat ya di sekitar suatu tempat gitu. Jadi ada di sekitaran suatu tempat secara spesifik gitu. Contohnya gini, don't stand at the door. Nah, jangan berdiri di pintu, artinya di dekat pintu gitu. Kemudian, when you leave the hotel, please leave your key at reception. Ketika kamu meninggalkan hotel, tolong tinggalkan kunci Anda di resepsionis gitu. Jadi ya di sekitaran ruangan resepsionis. Contoh yang ketiga, lots of accident have happened at that crossroad. Banyak kecelakaan terjadi di jalan simpang itu. Jadi sekitaran jalan simpang itu, gitu. Nah, poin yang kedua, kita menggunakan kata depan at saat menunjuk posisi di mana benda di bagian tertentu sebuah permukaan atau urutan, gitu. Nah, contohnya bagaimana? Nih, write down your name at the bottom of the page. Nah, jadi ketika kita lihat halaman ada ada posisi gitu kan, ada di atas, di samping, kanan kiri dan juga di bawah. Nah, untuk memberikan posisi-posisi itu kita gunakan at karena spesifik dalam satu satu line gitu kan. Nah, tulis namamu di bagian bawah halaman. Atau misalnya contoh yang lain, Sinta is waiting for you at the other side of the street. Jadi Cinta sedang menunggumu di sisi lain jalan. Nah, sisi lain dari jalan itu kita bisa gunakan at gitu. Jadi antara dua sisi kiri atau sisi kanan gitu kan. Nah, pilihannya ada dua. Kalau di kiri ya pakai at, kalau di kanan juga pakai at. Seperti itu. Kemudian kata depan yang ketiga yakni on. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata depan on banyak digunakan saat benda berada di atas sesuatu. Nah, pakemnya konteksnya adalah benda itu berada di atas sesuatu. Kita bisa menerjemahkannya menjadi di atas, pada, dan di. Nah, di sini mungkin yang paling member dengan atau mirip dengan yang lain adalah penerjemahan di gitu. Tapi untuk di atas dan pada ini menurut saya cukup clear ya. Nah, poinnya Jocelyn akan jelaskan kita menggunakan kata depan on saat benda berada di atas sebuah permukaan. Contohnya bagaimana? Oke, we live on the second floor. Kita tinggal di lantai 2. Nah, lantai itu kan permukaan datar, ya kan? Nah, ketika kita tinggal di satu lantai tertentu, artinya kita menginjak lantai itu. Nah, kita gunakan on gitu. Karena konteks awalnya
kita menetapkan objek di atas permukaan sesuatu, gitu. Kemudian, don't hang the painting on the wall. Jangan gantung lukisannya di dinding, artinya di atas permukaan dinding, gitu. Contoh yang ketiga, please write down essay comments on the page 33. Jadi tulis komentar esai pada halaman 33. So spesifik di atas permukaan halaman 33. Seperti itu. Nah, poin yang kedua, kita juga menggunakan kata depan on saat menunjuk sebuah benda berdasarkan mata angin. Oke, jadi sekarang apabila benda itu indikatornya dilihat dari mata angin atau arah. Nah, contohnya bagaimana nih, Kak? Alright, I'll give you 2 examples. Yang pertama, just drive on the left side. Jadi kemudikan saja di sisi kiri. Nah, sisi kiri, gitu. Kemudian, you please stand up on the right. Kamu berdiri di sebelah kanan, gitu. Alright, that's good. Nah, kita juga menggunakan kata depan on saat menunjuk sebuah benda berada di jalan atau sebuah tempat sebagai media transportasi, gitu. Jadi, apabila kita ada di jalan, kita bilang, oh, on my way, on the way, gitu kan. Contohnya begini, I'm on my way, aku dalam perjalanan. Nah, jadi sebagai media transportasi, kita berada di jalan, gitu. Maka kita gunakan on, artinya di atas jalan, seperti itu. Budapest is on the Danube. Jadi Budapest ada di sungai Danube, gitu. Jadi, terbentang di atas sungai Danube, gitu. Kemudian, never speed up on the road. Jangan ngebut di jalanan. Nah, di jalanan itu walaupun kita menggunakan di, tapi secara konteks kita di atas permukaan jalan. Maka kita gunakan on. Alright. Oke. Setelah Josin jelaskan satu persatu, sekarang waktunya kita bandingkan perbedaannya. Yang pertama kita akan bandingkan antara kata depan in dan kata depan at. Nah, kita akan mencoba untuk memberikan sedikit penjelasan, contoh perbedaan konteksnya seperti apa, terutama untuk kata depan in dan juga at. Contohnya begini, coba perhatikan. There were a lot of people in the shop. It was very crowded. Ada banyak orang di dalam toko. Nah, sangat ramai. Di dalam toko artinya objek itu berada di dalam ruangan yang disebut toko, gitu. Kemudian, go along this road, then turn left at the shop. Jalan sepanjang jalan ini, lalu belok ke kiri di toko, gitu. Atau lalu belok kiri di toko. Nah, artinya belokan itu berada di sekitar shop. Jadi mungkin ada beberapa bangunan di situ antara toko, kemudian perpustakaan atau mungkin kantor, gitu kan. Nah, spesifik tikungannya ada di samping atau di area toko. Maka ini lebih spesifik. Alright, kemudian contoh yang kedua, I'll meet you in the hotel lobby. Aku akan menemuimu di lobi hotel. Artinya di dalam ruangan lobby, gitu. Kemudian, I'll meet you at the entrance of the hotel. Aku akan menemuimu di pintu masuk hotel. Nah, ini spesifik di bagian tertentu dari wilayah hotel, gitu. Jadi ada beberapa ruangan kan. Nah, kita mau bilang di bagian tertentunya, maka kita gunakan at. Saat kita merujuk pada bangunan, tolong perhatikan perbedaan berikut ini. Misal nih, begini. Linda is now in hospital. Jadi Linda sekarang di rumah sakit. Artinya di dalam gedungnya, gitu. Juliana is studying chemical engineering at the college. Juliana sedang menempuh pendidikan teknik kimia di kampus. Ini menunjuk sekitaran kampus atau spesifik ke kampusnya, bukan di dalam gedung, gitu. Kemudian I'll be at work until 6. Aku akan di tempat kerjaan sampai jam 6. Artinya spesifik di sekitar tempat kerja saja. Jadi kalian bisa perbedakan ya. Oke, kemudian kita juga akan bedakan penggunaan antara in, kata depan in, dan juga kata depan on. Oke, contohnya begini. The water in the bottle is dirty. Air di dalam botolnya kotor. Artinya di dalam sebuah medium botol. Kemudian, the label on the bottle is dirty. Label di botolnya kotor. Nah, di atas permukaan botol. Jadi kan ada botol tuh, di tengah-tengah. Di dalamnya ada air, di atas permukaannya ada labelnya. Seperti itu. Kemudian, kita akan bandingkan kata depan at dan juga on. Alright, contohnya bagaimana? There is somebody at the door. Should I go and see who it is? Ada seorang di pintu. Perlu aku pergi dan memeriksa siapa? Artinya at the door, di dekat pintu. Gitu. Kemudian, there is a notice on the door, busy. Ada peringatan di pintu, sibuk. Nah, artinya di sini di permukaan pintu. Oke? Dan yang terakhir adalah kita bedakan nih penggunaan dari in, at, dan on. Alright, contohnya begini. Wanna sit down in front of the car? Mau duduk di kursi depan?
artinya di dalam mobil, gitu. Oke. Kemudian the garden is at the back of the house. Kebunnya ada di belakang rumah. Artinya di bagian tertentu dari rumah. Kita tahu bahwa ada part-part tertentu atau ruangan-ruangan tertentu di dalam rumah atau di rumah itu sendiri. Nah, at the back of the house artinya kita merujuk pada lokasi, gitu. Yang spesifik, ada depan, ada samping, ada belakang. Maka kita spesifikkan di belakangnya. Yang ketiga, I wrote the date on the back of the paragraph. Jadi aku menulis tanggal di belakang foto, artinya di atas permukaan foto. Oke? Nah, ini adalah penjelasan yang bisa Jusin berikan kepada kalian secara lengkap, terutama untuk memberikan perbedaan antara penggunaan kata in, on, dan at saat mereka digunakan menunjukkan tempat. Ya, mungkin itu saja yang bisa Jusin jelaskan. Misal, kalian punya pertanyaan yang lain, Jusin akan sangat terbuka sekali. Dan apabila kalian merasa terbantu dengan video penjelasan ini, ya Jusin minta kerjasamanya untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan bagi siapapun yang ingin belajar bahasa Inggris, please just remember Jusin Translation. Oke? Kita akan ketemu lagi di video yang lain. The last I say here, see ya international and sociable people. Bye then. Dadah!